Tidak peduli seberapa kuat tangan Jason, tidak akan bisa memegang panci yang hampir penuh air dengan satu tangan. Panci itu miring menyebabkan air kerang dan sayuran tumpah ke kompor gas. Setelah api padam, kemeja, celana, jas, dan sepatu kulit kelas atas Jason ternoda oleh air bercampur noda minyak. Banyak kerang dan sayuran-sayuran yang terjatuh ke lantai menyebabkan bunyi yang nyaring. Yasmin yang memegang baskom langsung menyusut dan mundur ke belakang. Dia menatap Jason dengan wajah yang polos dan agak ketakutan. Jason benar-benar ingin menyalahkannya. Dia memelototi Yasmin. "Kamu sengaja balas dendam." Yasmin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Jika aku melakukannya dengan sengaja, aku akan tersambar petir." "Yasmin, sebaiknya kamu tidak bohong." Jason menjadi marah, urat di lehernya terlihat. "Ada apa?" Bisurti memapah nenek Lukmantara dan berlari ke pintu dapur. Yasmin dengan cepat berkata, "Terjadi kecelakaan. Tidak apa-apa, aku akan membersihkannya." Jason meletakkan panci dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku pesan makanan." Dia sudah kehilangan minat memasak. Awalnya dia ingin membuat makanan yang enak untuk nenek, untuk membuat nenek senang, tapi dia berakhir seperti ini. Nenek Lukmantara melihat ekspresi Jason yang jelek. Dia menatap Yasmin dengan marah dan segera meminta Bisurti untuk membantunya menghampiri Jason. "Jason, terbakar tidak? Yasmin orang yang ceroboh, sudah membuat masalah bagimu," kata nenek Lukmantara hati-hati. Walaupun dia sudah tua, tapi tetap merasa takut saat melihat wajah Jason yang masam. Jason mengambil tisu untuk menyeka pakaiannya. Saat melihat ke arah nenek Lukmantara, ekspresinya melembut. "Tidak, Nek. Sudahlah, kita pesan makanan di luar saja ya, Nek." "Oke, aku akan meminta Bisurti memesannya. Dia sangat pandai dalam melakukannya," nenek Lukmantara segera berkata sambil tersenyum untuk memperbaiki suasana. Jason mengangguk. Dia menatap pakaian dan celana berminyak menempel di tubuhnya. Dia merasa sangat tidak nyaman hingga hampir pingsan. Nenek Lukmantara segera memesan makanan bersama Bisurti. Setelah Jason menyeka noda di pakaiannya, dia mengendus dan menyadari ada sedikit bau gas di ruangan itu. Dia menjatuhkan tisu dan pergi ke dapur. Melihat Yasmin menyapu kerang dan sayuran dengan sapu, dia segera berjalan mendekat dan menyalakan gas yang belum dimatikan. "Aku benar-benar minta maaf. Aku panik saat melihat apinya begitu tinggi." Yasmin merasa dia memang telah membuat masalah. Hanya saja saat itu dia takut Jason terbakar. Jadi dia mengambil baskom berisi air dan mematikan api. Jason menghampirinya, mengambil sapu dan membersihkannya dalam diam. Yasmin segera merapikan meja dapur dan berkata, "Di lemari ada pakaianmu. Bagaimana kalau kamu mandi dulu?" "Kalau kamu mengucapkan sepatah kata lagi, keinginanku untuk memukulmu akan semakin kuat," kata Jason dingin. Yasmin dengan cepat mengerutkan bibirnya dan diam. Setelah mereka berdua membereskan dapur, Jason pergi ke kamar tidur untuk mandi. Nenek Lukmantara dan Bisurti sudah selesai memesan makanan. Dia menatap Yasmin tanpa daya. "Kamu lihat betapa baiknya Jason padamu. Kamu ini biasanya pintar memasak. Kenapa hari ini bisa jadi seperti ini?" Yasmin berkata dengan pelan, "Nenek, jangan dibahas lagi."
Dia menjambak rambutnya dan tampak kesal. Setelah mengobrol sebentar, Yasmin mendengar Jason memanggilnya. "Aku segera kembali." Yasmin segera berdiri. Nenek Lukmantara melambaikan tangannya. Setelah memasuki kamar, dia menutup pintu dan menguncinya. Lalu perlahan berjalan menuju kamar mandi dan mengetuk pintu. "Ada apa?" "Ambilkan aku handuk dan pakaian," kata Jason dengan percaya diri. Yasmin merasa Jason sengaja masuk ke kamar mandi tanpa membawa apapun. Yasmin mencari-cari sebentar lalu berbalik dengan pakaian dan handuknya. Namun dia tidak menyangka Jason berdiri diam di belakangnya dan membuatnya terkejut. "Kamu tidak bersuara sama sekali. Kamu membuatku takut setengah mati." Yasmin memelototinya lalu melemparkan pakaian dan handuk ke dalam pelukannya. Rambut Jason basah, ada tetesan air yang jatuh ke tubuhnya. Jason melemparkan kembali pakaian yang dilempar Yasmin. Dia berkata, "Aku belum menyeka tubuhku. Pakaiannya jadi basah. Ambilkan lagi yang baru." Karena dirinya memang salah, Yasmin hanya bisa mencarikan pakaian baru untuk Jason. Jason menyeka tubuhnya, membungkus dirinya dengan handuk mandi, duduk di kursi dan mengawasi Yasmin mengeluarkan pakaian dari lemari. Setelah memilah-milah, dia menemukan pakaian yang cocok untuk Jason. Yasmin berjalan ke arah Jason dengan pakaian di pelukannya. Dia memegang dasi biru tua dan bertanya kepadanya, "Apa kamu menyukai warna ini? Menurutku cocok dengan pakaian ini." Jason melihat setelan abu-abu yang dibawakannya untuknya. Dia sedikit memiringkan dagunya dan berkata, "Lumayan." Yasmin menaruhnya di tempat tidur dan berkata dengan hangat, "Kalau begitu, ganti pakaianmu. Aku keluar dulu." Jason mengambil celana boxer hitam dengan jarinya dan berkata kepada Yasmin, "Persiapan kamu sangat komplit." Pipi Yasmin memanas dan telinganya memerah. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Kalau tidak mau mengenakannya, kamu bisa keluar telanjang." Jason mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yasmin dan menariknya. Yasmin terkejut, dirinya masuk ke dalam pelukan pria itu. Dalam kepanikan, tangannya menekan ke tempat yang tidak seharusnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang dimasak. Yasmin berjuang keras dan berkata, "Pakai pakaianmu. Apa yang ingin kamu lakukan di siang bolong?" "Kamu mengingat ukuranku dengan sangat jelas." Jason menunduk dan menatap Yasmin. Awalnya suasana hatinya sangat buruk, tapi saat melihat Yasmin menyiapkan pakaian untuk dirinya di rumahnya, dia langsung merasa lebih baik. Dia juga memiliki tempat di rumah Yasmin. Yasmin mengira Jason sedang membicarakan hal lain. Dia menjadi semakin malu dan ingin merangkak ke dalam lubang. Dia tersipu dan menatap Jason. "Mau pakai tidak?" "Aku ingin kamu menyentuhnya lebih lama, supaya memiliki kesan yang lebih mendalam, dan kamu bisa membelikan lebih banyak pakaian untukku." Sudut mulut Jason melengkung dengan ekspresi jahat. Ini pertama kalinya Yasmin melihatnya seperti ini. Setelah tertegun sejenak, dia mencoba melepaskan diri darinya. Saat dia melepaskan diri darinya, dia baru menyadari dia telah menarik handuk mandi yang dikenakan Jason. "Masum." Yasmin melemparkan handuk ke arah Jason. Meski sudah melihatnya berkali-kali, namun dampak visualnya tetap membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Jason berdiri perlahan dengan nada geli.
Kamu yang menarik satu-satunya kain yang menutupiku, tapi malah meneriaki aku mesum. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu tidak menarikku, apa aku akan menariknya? Cepat pakai pakaianmu, kata Yasmin dengan marah. Jason tidak menyangkal saat ini Bisurti mengetuk pintu dan berkata, "Keluarlah kalau sudah selesai ganti pakaian. Makanannya sudah datang." "Oke," Jason segera menjawab. Bisurti ikut tertawa saat mendengar nada suara Jason yang menyenangkan. Jason sudah berpakaian lengkap tapi tidak langsung keluar. Sebaliknya dia berjalan ke cermin di dalam kamar dan menatap pantulan dirinya di cermin. Ukuran pakaiannya pas dan warna dasinya serasi. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan. Begitu melihat penampilan Jason yang penuh wibawa, Nenek Lukmantara langsung tersenyum memicingkan matanya. "Jason, kamu sangat tampan. Anak muda itu memang harus mengenakan pakaian dengan warna terang. Kamu seperti ini terlihat lembut." Jason menyukai jas hitam, warna yang lebih terang hanya ada biru tua. Jadi secara keseluruhan dia terlihat dingin dan acuh tak acuh, membuatnya sulit didekati. Dasi biru safir menetralkan aura dingin dari sekujur tubuhnya, dan setelan abu-abu membuat kulitnya tampak semakin putih. Jason tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Jason pergi setelah makan siang. Yasmin mengoleskan obat pada pergelangan kaki nenek. Dia berencana untuk segera kembali ke lokasi syuting, tapi Nenek Gunawan tiba-tiba menelponnya dan memintanya menemuinya di sebuah apotek. Yasmin mengirim pesan kepada Jason lalu pergi ke tempat janjian. Begitu tiba di depan pintu apotek, Yasmin melihat Nenek Gunawan berjalan-jalan di depan apotek. Begitu melihatnya, Nenek Gunawan segera menghampirinya, meraih pergelangan tangannya dan berjalan ke apotek. "Beberapa waktu ini, aku sudah bertanya pada banyak dokter pengobatan tradisional. Akhirnya aku mendapat informasi, di apotek ini ada dokter tua yang sangat hebat." Yasmin mengikutinya, dia merasa sedikit tertekan. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah meminum banyak obat tradisional maupun barat. Bahkan dia diberi tonik tanpa henti. Tapi Jason tidak mau, jadi apa gunanya dia minum lebih banyak? Bahkan tidak tahu kenapa apapun yang dilakukan sepertinya mustahil untuk hamil. Dulu dia berpikir alangkah baiknya kalau bisa hamil. Sekarang dia sudah tidak ingin hamil lagi. Dia tidak ingin setelah bercerai anak menjadi belenggu baginya. Nenek Gunawan merasa kesal melihat ekspresi acuh tak acuhnya. "Lihat kamu ini, tampak sedih. Setelah melihatmu ini, anak mana yang ingin dilahirkan olehmu?" Yasmin mengatupkan bibirnya dan tersenyum. "Aku hanya khawatir tidak akan ada gunanya, lalu membuatmu tidak senang lagi." "Lihat saja nanti. Sekarang periksa dulu situasinya. Minta dia melakukan akupuntur. Mungkin saja ada yang tersumbat, jadi kamu tidak bisa hamil." Setelah mengatakan ini, Nenek Gunawan menariknya ke pintu sebuah ruang dokter. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Kemudian sebuah suara anak muda terdengar dari dalam. "Masuk." Yasmin mengikuti Nenek Gunawan ke pintu dan melihat dokter muda berjas putih. Dia merasa sedikit curiga wanita tua ini telah ditipu. Pria tersebut berpenampilan anggul dan memakai kacamata berbingkai emas sehingga terlihat cukup rapi. "Dokter Baskoro, ini adalah cucu menantuku. Dia sudah minum banyak resep dan obat-obatan tapi masih belum bisa hamil."
Nenek Gunawan menarik Yasmin duduk di depan dokter lalu memberitahu dengan muka pahit. Yasmin merasakan perasaan aneh di hatinya. Nama keluarganya adalah Baskoro. Apa Joanna telah menyebabkan luka emosional yang terlalu besar padanya? Yasmin merasa tidak enak ketika mendengar nama belakangnya adalah Baskoro. Dokter Baskoro memandang Yasmin dan mengangguk padanya. Halo, aku akan memeriksa denyut nadi kamu terlebih dahulu. Yasmin tidak terlalu mempercayainya, tapi Nenek Gunawan ada di sampingnya, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju.